Tuhan. Nah, gimana dengan adik-adik di rumah? Udah siap dong pastinya? Yuk, kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang berkata, "It's good to see you here with me." Adik-adik, sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah boleh Tuhan bangunkan dengan keadaan sehat Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji Engkau Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, pimpin sertai kami, sehingga kami dapat fokus Tuhan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih semangat nggak memuji Tuhan? Masih dong pastinya ya kan? Pasti dong. Kita dengan masih tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata, "Bapak Abraham yang mempunyai apa koyo? Banyak keturunan. Yuk, kita angkat pujian ini. Banyak sekali anak
yang mengatakan apa, Cijen? Bapakku datang padamu. Firman Tuhan saya persilakan kepada Lause Tata. Halo adik-adik, hari ini Lause senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik. Nah, adik-adik udah siapin belum Alkitabnya? Udah duduk manis belum? Tadi berdiri, sekarang duduk. Coba semuanya duduk. Ya, good. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause pimpin kita di dalam doa. Lause berdoa, adik-adik ikuti ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang pernah diajak papanya ke mall atau mamanya ke mall? Wah, Lause juga pernah. Pasti adik-adik juga pernah. Kalau misalnya pergi jalan-jalan ke Kota Palu, pernah nggak? Oh, pernah juga. Ke kebun binatang? Pernah. Oh, nah Lause juga senang kalau misalnya diajak pergi, terus dikasih tahu tempatnya di mana, di Kota Palu kah, atau di mall kah, atau di mana. Lause senang. Tapi pernah nggak adik-adik diajak orang pergi ke satu tempat, tapi adik-adik tidak tahu tempat itu di mana? Pernah nggak? Wah, Lause juga belum
adik-adik diajak, kira-kira adik-adik mau nggak ya? Pasti ada yang berpikir begini, aku takut, aku nggak pernah ke sana, aku tidak tahu tempatnya di mana. Pasti ada yang berpikir begitu. Atau ada yang pikir, aku nggak mau pergi, nggak tahu tempatnya di mana, nggak dikasih tahu. Nah, kalau Lause juga takut kalau diajak pergi ke satu tempat, disuruh pergi, tapi Lause tidak tahu tempat itu di mana. Tapi adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang seorang bapak. Bapak itu diminta pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu di mana tempat itu. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa bapak itu? Bapak itu namanya Bapak Abraham. Ya, adik-adik, Bapak Abraham itu berasal dari kota Ur-Kasdim. Nah, Bapak Abraham punya istri namanya Sarai dan dia punya keponakan namanya Lot. Adik-adik, Bapak Abraham ini suatu hari Tuhan datang kepadanya. Terus memanggil dia dan berkata, Abram, pergilah ke satu tempat yang akan kutujukan kepadamu. Wah, adik-adik, disuruh pergi di satu tempat yang Bapak Abraham ini tidak tahu di mana tempat itu. Terus Tuhan ternyata tidak berhenti ngomong, pergi ke tempat itu, pergi ke sana ke tempat yang saya suruh. Tapi Tuhan kasih janji sama Bapak Abraham. Ada 3 yang Tuhan janjikan kepada Bapak Abraham. Pertama, Tuhan akan berikan tanah, perjanjian yang Tuhan akan berikan pada dia ketika dia sampai ke tempat itu. Wow. Kedua, Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar. Bagaimana caranya? Caranya, Tuhan memberikan dia banyak keturunan, banyak anak cucu. Wah, dan yang terakhir apa? Tuhan menjadikan dia berkat bagi banyak orang. Wah, Bapak Abraham pada saat itu, dia waktu itu tidak tahu tempat yang dia harus pergi itu. Tapi Tuhan mau Bapak Abraham percaya pada dia, percaya pada janji Tuhan. Dan Tuhan mau Bapak Abraham itu taat pada Tuhan. Apa yang dilakukan Bapak Abraham? Bapak Abraham meskipun dia tidak tahu tempat itu di mana, dia pergi, dia percaya dan dia taat. Jadi Bapak Abraham kemas bajunya, barang-barangnya semua dikemas. Terus dia ajak istrinya pergi, dia ajak keponakannya, dia ajak seluruh pembantunya, budaknya, disebut budak pada saat itu, untuk ikut bersama-sama dengan dia. Jadi mereka melakukan perjalanan yang panjang. Mereka jalan lagi, mereka jalan, terus jalan, sampai akhirnya mereka berhenti di satu tempat. Mereka melihat dari kejauhan, wah, ternyata ada sebuah tanah yang indah sekali, negeri yang indah sekali, subur, tanaman subur di sana, terus sangat baik. Nama tempat itu adalah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan, yang Tuhan berikan kepada Bapak Abraham adalah tanah Kanaan. Adik-adik, waktu Bapak Abraham sampai di tanah Kanaan itu, dia berhenti di satu tempat, satu daerah di dekat pohon terbantin di daerah More. Pada saat di situ, Tuhan berkata, inilah tanah yang akan kuberikan kepadamu. Inilah janji. Wah,
Waktu itu Bapak Abraham sangat bersyukur. Bapak Abraham bersuka cita karena Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan tanah itu. Bapak Abraham bersuka cita. Dia beserta istrinya, beserta keponakannya Lot, dan semua orang yang pada saat itu dia mendirikan mezbah di daerah Betel. Dia berdoa menyembah Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, apa sih yang kita mau pelajari dari Bapak Abraham? Kita belajar dua hal adik-adik. Yang pertama, Tuhan mau kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Seperti Bapak Abraham yang percaya pada Tuhan walaupun dia tidak tahu tempat yang dia harus pergi pada saat itu. Tapi dia percaya. Dia pegang janji Tuhan bahwa Tuhan mau kasih dia tanah itu, negeri itu. Tuhan mau berikan dia, menjadikan dia bangsa yang besar. Tuhan mau jadikan dia berkat. Dia percaya. Apakah Bapak Abraham cuma percaya saja? Tidak hanya percaya, tapi dia juga taat. Waktu Tuhan suruh pergi, dia pergi. Bapak Abraham taat melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, Bapak Abraham bukan hanya sekedar menerima tiga berkat itu, tetapi yang paling penting adalah Bapak Abraham mendapat keselamatan dari Tuhan. Sama seperti Lause dan juga adik-adik, kita juga mendapatkan berkat keselamatan itu. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa. Janji Tuhan menyelamatkan kita dan Dia sudah nyatakan itu. Dan sekarang Tuhan Yesus mau kita juga, waktu kita sudah tahu Tuhan sudah datang memberikan janji keselamatan itu, Tuhan mau kita percaya sama Dia sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga taat pada perintah Tuhan. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita dari Kejadian pasal 12 ayat 4a berkata demikian, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Adik-adik, Allah mau kita semua seperti Bapak Abraham, pergi melakukan firman Tuhan, percaya sama Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak hanya sekedar mengerti, tetapi kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan juga taat pada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Lause mau kasih kita aktivitas. Jadi kita ada kerjaan di rumah setelah dengar cerita firman Tuhan. Apa sih aktivitasnya? Nah, ini dia. Pertama, untuk yang kelas besar. Kelas besar, nanti teman-teman adik-adik cari di sini kata-kata, terus dilingkari kata-kata itu. Nah, kelas besar ada dua. Selain mencari kata, mewarnai juga gambar yang ini. Kalau yang sudah selesai, difoto, terus dibagikan ke Lause. Terus apa lagi? Untuk yang kelas kecil, tada! Nah, ini adik-adik kelas kecil mewarnai gambar ini. Gambar Bapak Abraham, istrinya, dan barang-barang bawaannya.
Nah, adik-adik, kita sudah lihat aktivitas. Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Nah, Lase akan 2 kali mengajak kita untuk menyebutkan ayat hafalan ini. Oke, kita mulai. Kejadian pasal 12 ayatnya yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sekali lagi, Kejadian pasal 12 ayatnya yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada peserta yang sudah membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik masih semangat dong untuk memuji Tuhan? Masih dong pastinya ya kan? Nah, Cice mau tanya nih sekarang, siapa yang merasa dirinya istimewa karena Tuhan Yesus? Ayo dong. Nah, semuanya pasti merasa berharga karena kehadiran Tuhan Yesus. Pasti dong. Pastinya. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan aku istimewa. Saatnya kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di ibadah minggu depan.